Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Yulinda dengan NIM 2010-23-00084 akan memaparkan hasil laporan mini industri saya yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Sifat Fisik Sediaan Body Lotion menggunakan sari wortel. Kulit yang sering terpapar oleh radiasi UV matahari banyak menimbulkan efek samping pada kulit seperti penuaan dini, kanker kulit, dan penurunan respon imun. Senyawa yang berfungsi sebagai penangkap radikal bebas adalah antioksidan. Manfaat antioksidan untuk kesehatan kulit ialah sebagai perlindungan dari sinar UV, anti penuaan, dan menetralkan radikal bebas. Terdapat dua macam antioksidan, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Saat ini antioksidan sintetik dibatasi penggunaannya karena efek samping yang ditimbulkan. Antioksidan yang alami berasal dari tanaman, yaitu tanaman yang mengandung karotenoid dan polifenol, terutama flavonoid. Kemudian tujuan dari pelaksana mini industri yaitu yang pertama untuk mengetahui formulasi optimum dari lotion sari wortel dengan perbedaan variasi bahan emulgator TAA dan asam stearat. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja evaluasi yang digunakan pembuatan moisturizer lotion dari sari wortel. Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa kurang lebih 1,5 persegi dengan berat kira-kira 15% berat badan. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis, dan sensitif, bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga tergantung pada lokasi tubuh. Lotion merupakan salah satu bentuk emulsi, didefinisikan sebagai campuran dari dua cairan yang tidak saling bertemu, yang distabilkan dengan sistem emulsi, dan jika ditempatkan pada suhu ruang berbentuk cairan yang dapat dituang. Hal ini yang membedakan antara lotion dan juga krim secara fisik. Lotion mudah dituang, jadi dengan kata lain, lotion adalah emulsi yang cair. Salah satu tumbuhan yang berkhasiat dan mempunyai banyak manfaat adalah wortel yang mengandung vitamin A, C, dan vitamin K, serta kandungan beta-karoten. Beta-karoten dalam wortel bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit, melembutkan kulit, dan menghambat timbulnya kerutan pada wajah sehingga wajah selalu tampak berseri. Oleh sebab itu, wortel banyak digemari oleh peneliti. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan bersifat eksperimental laboratori. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi Farmasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Variabel dari penelitian ini yaitu variabel bebas dari penelitian adalah variasi konsentrasi formula ekstrak wortel dan bahan tambahan lainnya. Yang kedua, variabel terikat dari penelitian ini adalah hasil uji stabilitas berupa uji pH, homogenitas, daya sebar, organoleptis, dan viskositas. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan, mortir, kertas saring, beker gelas, gelas ukur, pipet tetes, blender, kaca daya sebar, penggaris, spatula, pengaduk, penangas air, cawan, kaca objek, viskometer, dan kertas pH. Bahan yang digunakan antara lain yaitu sari wortel, asam stearat, parafin cair, setil alkohol, TEA, propilen glikol, nipagin, dan aquades. Cara pembuatan sari wortel: disiapkan alat dan bahan yang akan dipakai dalam pembuatan sari wortel. Dicuci bersih wortel menggunakan air mengalir, lalu ditiriskan, kemudian dibuat sari wortel dengan cara di blender menggunakan alat blender dan disaring wortel tersebut dengan kain flanel. Kemudian cara pembuatan dari lotion ini yaitu fasenya dibuat dengan melebur asam stearat, setil alkohol, dan parafin cair bersama-sama dengan panas pada suhu 80 derajat Celcius. Fase air disebut dengan memanaskan aquades, propilen glikol, TEA, dan nipagin bersama-sama pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk secara terus-menerus hingga homogen. Campur massa 1 dan 2, aduk sampai homogen, tambahkan sedikit demi sedikit sari wortel ke dalam mortir pada suhu 35 derajat Celcius. Aduk hingga homogen. Untuk formulasi lotion dengan variasi TEA dan asam stearat bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Untuk uji organoleptis, hasilnya bisa dilihat pada tabel di samping. Tujuan dilakukannya uji organoleptis yaitu untuk mengetahui bentuk, tekstur, warna, dan bau dari sediaan lotion sari wortel tersebut.
Berdasarkan pada tabel, hasil uji organoleptis sediaan lotion memiliki bentuk, tekstur, warna, dan bau yang berbeda-beda. Pada formulasi 4, 6, dan 8 memiliki bentuk tidak sekental pada sediaan lainnya. Tekstur sediaan lotion pada formulasi 1, 2, 3 yaitu memiliki tekstur sedikit lengket. Untuk formula 4, 6, 7, 8 tidak lengket. Warna dari semua formula berwarna putih orange. Sediaan lotion formula 1 sampai 8 memiliki bau yang khas. Kemudian yang kedua yaitu ada uji homogenitas, bisa dilihat pada tabel di samping untuk hasil dari uji homogenitas. Berdasarkan pada tabel di samping, semua formula menunjukkan hasil yang homogen. Hal ini menunjukkan bahwasannya tidak terdapat pengaruh variasi formula terhadap homogenitas lotion dari sari wortel. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meletakkan sedikit lotion di antara dua kaca objek dan kemudian kaca tersebut diarahkan ke cahaya, tidak boleh terlihat adanya butiran-butiran kasar. Kemudian ada uji daya sebar, bisa dilihat hasilnya pada tabel di bawah ini. Berdasarkan pada tabel, uji daya sebar lotion memenuhi syarat di mana persyaratan daya sebar yang baik memiliki diameter 5-7 cm. Pengujian daya sebar lotion menunjukkan hasil yang relatif stabil dilihat dari penurunan dan peningkatan luas yang tidak jauh berbeda. Adanya variasi konsentrasi TAA dan asam stearat mempengaruhi daya sebar dari sediaan lotion yang dihasilkan. Kemudian untuk uji pH bisa dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan nilai pH tersebut, semua formula memenuhi persyaratan pH sediaan topikal yaitu 4,5-8. Lotion yang memiliki nilai pH terlalu basah dapat menyebabkan kulit menjadi kering, sedangkan jika nilai pH terlalu asam menimbulkan iritasi. Nilai pH sediaan dipengaruhi oleh nilai pH komponen bahan penyusunnya. Semakin tinggi konsentrasi asam stearat yang digunakan dalam formula, maka pH yang dihasilkan akan semakin rendah. Hal tersebut bisa terjadi karena asam stearat bersifat asam, mengandung gugus H+, sehingga semakin bertambahnya asam stearat menyebabkan pH lotion semakin asam. Maka untuk menaikkan nilai pH tersebut yaitu dengan penambahan TAA dikarenakan TAA bersifat basah, sehingga kombinasi konsentrasi antara TAA dan asam stearat dapat dipengaruhi pH dari lotion sari wortel. Kemudian ada uji viskositas, hasilnya bisa dilihat pada tabel. Hasil pada pembuatan lotion ini memenuhi standar nilai viskositas optimal yang disyaratkan untuk sediaan pelembab lotion yaitu 2000 sampai 50.000. Semakin rendah viskositas sediaan lotion, maka semakin besar kapasitas lotion untuk mengalir. Salah satu elemen yang perlu diperhatikan adalah kekentalan sediaan lotion karena berkaitan dengan kenyamanan pada saat pengaplikasian. Lotion harus mudah diaplikasikan dan menempel pada kulit. Kemudian optimasi formula lotion sari wortel. Pada hasil ASLD diperoleh satu solution. Kemudian untuk optimasi formula dipilih perbandingan komposisi antara asam stearat dan TAA 0,8 berbanding dengan 0,13. Pemilihan perbandingan konsentrasi tersebut dilihat berdasarkan karakteristik dari masing-masing emulgator dan hasil uji evaluasi 8 formula yang memenuhi parameter persyaratan yang baik. Pada penambahan emulgator TAA, semakin tinggi konsentrasinya dapat mengakibatkan pH semakin basah, sedangkan pada emulgator asam stearat semakin tinggi konsentrasinya mengakibatkan cracking. Hasil evaluasi dari formula optimum pada uji organoleptis yang dilihat dari warna, bau, dan tekstur. Warna dari lotion yang berwarna putih orange, tidak lengket dan tidak berbau menyengat, serta teksturnya kental. Hasil dari uji homogenitas sediaan lotion hasil optimasi yaitu homogen. Berikut ini ada hasil optimasi lotion sari wortel. Kemudian ada kesimpulan. Sediaan lotion formula 1-8 menunjukkan hasil organoleptis, homogenitas pH, daya sebar, dan viskositas yang didapatkan ada yang tidak masuk dalam rentang persyaratan lotion yang baik. Pada hasil organoleptis, formula 1 memiliki bentuk kental, tekstur sedikit lengket, warna putih orange, serta sedikit berbau. Formula 4, 6, dan 8 memiliki bentuk yang sedikit tidak kental, tekstur tidak lengket, warna putih orange, dan sedikit berbau. Untuk uji homogenitas, hasilnya yang didapatkan yaitu homogen. Untuk uji pH, pada semua formula memenuhi syarat, namun formula 6, 7, 8 mendapatkan hasil pH yang dimana hasil tersebut menunjukkan rentan maksimal yaitu pH-nya menghasilkan 8. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.